pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini senantiasa lancar dan diberkahi oleh Allah. Boleh? KM kita Robun dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman siap duduk yang rapi, siap berdoa di dalam hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sama apa sarapannya? Sayur. Bayam, alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini juga, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan Keisha boleh pimpin di sini menjadi brand. Bisa bantu ibu ya? Yuk kita semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Keisha. Silakan anak-anakku duduk kembali. Ya. Biar makin semangat kita tepuk semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Oke. Masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita belajar apa ya? Asik. Apa? Berpikir komunikasional. Betul, tepuk tangan dulu. Di pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Seperti apa sih? Ada berapa? Apa saja? Dekomposisi. Satu, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Mengelompokkan masalah ya, atau mengelompokkan hal-hal yang diperlukan ya. Yang kedua siapa yang ingat? Ya boleh anak Keisha. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Ya, jadi polanya seperti apa? Ketika kemarin ibu beri ini contoh memasak telur dadar ya. Polanya seperti apa? Masih ingat? Apa? Ya intinya ada mengocok telurnya ya, ada memberi bumbunya atau beri bumbu dulu, telurnya dimasukkan ke mangkok itu ya, kemudian dikocok. Intinya dikocok telurnya, kasih bumbu, digoreng. Yang ketiga apa tadi? Apa? Ya abstraksi. Apa itu abstraksi Kansa? Masih ingat? Apa? Hal-hal yang penting. Apa yang penting dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terakhir, 4. Siapa yang masih ingat? Berpikir apa? Berpikir apa? Algoritma. Yang terakhir berpikir algoritma atau apa? Apa nih? Urutan. Kalau katakan saya katanya urutannya. Jadi step by step atau langkah-langkahnya. Pintar kalian sudah tahu tadi ya. Berpikir komputasional itu ada 4 ya. Berpikir komputasional.
Nasional. Ada 4 tadi. 1, dekomposisi. Atau apa tadi? Mengelompokkan masalah. Pinter. Mengelompokkan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi ketika kamu menyelesaikan masalah sesuatu itu pasti seperti itu. Seperti tadi kemarin kita belajar yang membuat telur dadar ya. Pasti seperti itu. Mau nantinya ditambah bakso, mau ditambah cabai, mau pakai bawang atau tidak. Pasti intinya adalah kalau telur dadar dia apa? Dikocok bersama telur, bersama bumbu-bumbunya ya, bersama bahan-bahan selengkapnya. Nah, yang ketiga, abstraksi atau apa? Yang pentingnya, hal yang penting. Jangan sampai nanti terlupa, ya. Kemudian yang terakhir apa? Ayo, berpikir apa? Berpikir algoritmik atau apa? Urutan atau langkahnya ya, step by stepnya. Nah, ini hal yang penting, ini masalahnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita akan lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini mau ngapain sih? Ada yang tahu? Nah, pembelajaran hari ini kita akan membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu persoalan, tapi dengan cara berpikir komputasional. Mau ikutan? Mau bisa? Kalau begitu nanti kalian membuat, nanti Ibu akan berikan kalian sebuah permasalahan atau persoalan ya. Di kelompoknya silakan berdiskusi. Silakan diskusikan bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Berarti harus ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Oke, kalau begitu silahkan ketua kelompoknya ya, ini udah dibagi kemarin ya. Jadi kita lanjut, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Silakan ketua kelompoknya maju. Sudah? Silakan dibuka. Sudah? Oke. Kelompoknya Resia tentang memasak. Perjalanan. Oke, sip. Kalau begitu, silahkan kalian diskusikan nanti ya. Ibu punya peralatannya, boleh 2 orang untuk mengambil peralatannya. Silakan. Mau biru, boleh. Ini mau oranye. Oke, silakan. Nah, langkah pertama sekarang diskusi terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Sudah paham? Ya, jadi diskusi. Setelah diskusi nanti membuat hasil diskusinya di karton. Setelah itu kalian akan mempresentasikan. Berangkat sampai aku mau nulis abstrak. Kamu yang abstrak.
Aku beli nomor 4 ya. siapa yang akan mempresentasikan bagian dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga berpikir algoritmik. Silakan nanti kalian
Oke, bagus. Silakan perwakilannya maju untuk mengambil nomor urut. Siapa? Boleh sini. Nanti yang dapat satu berarti pertama ya. 3, 2, 1. Siapa yang pertama? Ya, berarti kelompok 1 penampilan pertama. Ya, silakan kelompok 1 bersiap untuk maju ke depan. Nanti kelompok yang tidak presentasi harus ngapain ya? Bertanya, terus menanggapi, terus mendengarkan, menyimak ya. Simak hasil kerja kelompok teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan berpikir komputasional. Jalan-jalan ke Koto. Jangan lupa membeli tomat. Perkenalkan kami kelompok 1. Cakep. Kelompok yang paling hebat. Ya. Beri tepuk tangan ya. Ya. Boleh dilanjut? Dekomposisi. Boleh diangkat lebih tinggi biar semuanya terlihat. Nah, sip. Dekomposisi mengelompokkan masalah. Nomor 1 tujuan ke pantai. Nomor 2 perlengkapan yang perlu dibawa. Nomor 3 kendaraan. Nomor 4 biaya. Yang kelima berangkat di perjalanan. Yang nomor 6 sampai di tujuan. Pengenalan pola seperti tujuan, biaya, berangkat di perjalanan dan sampai ke tujuan. Mau ke dan kemanapun polanya seperti ini: tujuan, biaya, berangkat di perjalanan sampai. Boleh dilanjut? Hal-hal yang di jadwal acara, biaya, perlengkapan, bawa pakaian, dan berpikir algoritmik. 1. Menentukan tujuan ke pantai cerita. 2. Tentukan tanggal pada 1 Januari 2025. 3. Kendaraan bus. 4. Tentukan biaya yang cukup, misalnya 1 juta. 5. Perlengkapan untuk dibawa. 1. Baju ganti. 2. sendal. 3. Air mandi. 4. topi. 5. kacamata. 6. uang untuk beli oleh-oleh. 6. Berangkat pukul 02 pagi. 7. Sampai di pantai pukul 06.30 pagi. Bagus. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Bagaimana penampilannya? Bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu atau diberi masukan? Ada pertanyaan. Oke, boleh. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa pengenalan pola dari perjalanan pantai? Oh, bagaimana pengenalan polanya? Siapa yang mau menjawab? Yang nomor 1 tujuan, yang kedua biaya, yang ketiga berangkat di perjalanan, yang keempat sampai. Mau perjalanan kemanapun begitu polanya. Oke, bagus. Bagaimana kelompok 2? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Sudah paham?
Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Oke, boleh duduk kembali. Sekarang silakan kelompok 2 untuk tampil. Nah, berarti sekarang gantian kelompok 1 memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Hebat, hebat, hebat. Yes, pasti bisa. Oke, bukan dulu pasti bisa ya. Lanjut. Kami di sini akan mempresentasikan berpikir kelompok nasional. Apa temanya apa itu? Membuat Nasi goreng. Oke. dekomposisi adalah mengelompokkan masalah. Terus Menyiapkan alat, siapkan alat. wajan, piring, sendok, coret, pisau, dan talas. Oke. Terus Menyiapkan bahan seperti nasi, bawang, cabai, kecap, daging ayam, penyedap rasa, bakso, dan minyak. Mengiris yaitu bawang, cabai, dan bakso. Pengenalan pola adalah hal yang terus diulang, seperti mengiris, menggoreng, memasukkan bumbu, disajikan. Atraksi adalah hal-hal yang penting di nasi goreng, yaitu nasi, bumbu, minyak, dan lalu digoreng. Berpikir algoritmik adalah urutan apa-apa langkah. 1. Siapkan bahan. 2. Menyiapkan bahan. 3. Mengiris cabai, bawang, bakso. 4. Tuangkan minyak secukupnya. 5. Menyalakan api. 6. Masukkan nasi, lalu tuangkan kecap, penyedap rasa, bawang, cabai, bakso, daging ayam. 7. Sajikan atau tuangkan nasi ke dalam piring. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2 ya. Hanya membuat nasi goreng. Bagaimana kelompok 1, ada tanggapan atau pertanyaan? Bagaimana penampilan kelompok 2 menurut kelompok 1? Bagus. Bagus katanya ya. Ada yang mau ditanyakan atau ingin diperjelas? Ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Robun. Oke, Ananda Robun silakan. Apa dekomposisi? Oh, dekomposisi dalam membuat nasi goreng. Tuh, apa saja? Menyiapkan alat. Piring, sendok, coret, pisau, dan Oke, terus menyiapkan bahan nasi, bawang, cabai, kecap, daging ayam, bakso, minyak. ya. Mengiris bawang, cabai, dan bakso. Terus Lalu goreng. goreng. Berarti ada 4 ya. Menyiapkan alat, menyiapkan bahan, mengiris-iris, lalu menggoreng. Ada yang takut tinggal tidak? Apa? Coba kira-kira menurut kelompok 1 ada yang mau ditambahkan? Apa? Disajikan, ya, menyajikan. Nanti boleh ditambahkan ya kelompok 2 ya, menyajikan. Oke, bagus, terima kasih. Ada lagi? Cukup, oke. Terima kasih kelompok 2 atas penampilannya yang luar biasa, dan kelompok 1 juga hebat. Tepuk tangan dulu. Dari semua kelompok beri tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau yang tadi kelompok 2
tidak diterapkan kepada kegiatan kita yang lain? Bisa. Apa contohnya? Betul, kehidupan sehari-hari. Contohnya mau ngapain? Mau ngapain? Ayo. Mau makan. Betul. Mau makan, langsung makan? Bagaimana? Nah, kita kelompokkan dulu. Siapin alatnya dulu. Bahannya. Kemudian memasaknya, cara masaknya ya. Terus baru bisa kita makan. Ketika makan pun ada tata caranya ya. Gak langsung semuanya. Ambil apa dulu? Piring dulu. Habis itu? Sendok, alat-alatnya ya. Tepuk 2. Konsentrasi. Kita akan tepuk. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 2. 1. Bebas. Lagi. 2. Konsentrasi. 3. 2. Selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan di sini. Nah, tadi hal-hal tersebut sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Apa manfaatnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi ketika kita punya masalah bisa dikelompokin ya. Punya sesuatu hal yang harus dikerjakan, dikelompokin dulu nih. Mana ini bagian apa, ini bagian apa. Oke, betul, bagus. Terima kasih. Kita refleksinya, apa yang belum bisa kamu pahami, apa yang ingin kamu pelajari, dan apa yang menurut kamu sudah bisa kamu pelajari. Apa yang sulit boleh dituliskan. Silakan dirapikan. Tugasnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu yang tadi masih belum bisa, silakan belajar lagi nih ya. Yang tadi sudah bisa ditingkatkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi. Ya, bagaimana penerapan yang sesungguhnya dan bagaimana cara kerja AI